Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya kajian kita ya di Sabtu pertama ini tentang at-tazkirah. Saya ulang lagi nih biar Bapak enggak apa tuh nama itu? Enggak jetlag, apa jetlag Pak ya? Ya enggak jetlag. Saya ulang lagi. Pelajaran kita di Sabtu pertama ini dulu adalah buku At-Tazkirah fi Awalil Maut wa Umuril Akhirah, itu karangan Imam Al-Qurtubi. Buku itu sudah selesai, diakhiri dengan pembahasan tentang surga. Tapi di akhir-akhir buku tersebut, maksudnya di akhir buku tersebut membahas tentang akhir zaman. Nah, terus saya gabungkanlah buku At-Tazkirah ini dengan buku yang lengkap sekali bercerita tentang akhir zaman. Nama bukunya adalah Malahim Al-Kubra fi akhiri zaman. Fi akhiri zaman wa Malahim Al-Kubra. Akhir zaman dan huru-hara besar. Itu judul bukunya, ditulis oleh Muhammad Ahmad Mubayyad. Doktor dia doktor. Sekarang tak masih hidup, tak ada meninggal dunia gara-gara perang Gaza ini kan. Dia adalah asli Palestina tapi sekolah S1 sampai S3-nya di Al-Azhar Mesir, Kairo. Gitu kan. Terus inilah pembahasan kita sekarang. Bukunya adalah tentang akhir zaman. Tentang Al-Mausu'ah. Kalau judul lengkapnya buku itu Al-Mausu'ah fi akhir zaman wa Malahim Al-Kubra. Bukunya berbahasa Arab. Apa itu Al-Mausu'ah? Ensiklopedi akhir zaman. Ensiklopedi itu artinya apa, Pak? Apa ensiklopedi? Susah pula, Pak. Apa artinya ensiklopedi, Pak? Gabungan-gabungan semua lah gitu ya bukunya. Ensiklopedi. Iya, Pak ya? Ensiklopedi ya. Kumpulan ya. Ensiklopedi akhir zaman dan peperangan besar. Terus kemarin kita sudah bahas babnya tentang tanda-tanda jelas di dalam hadis Nabi, tapi tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Jadi ada tanda-tanda yang begitu jelas oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kemarin kita udah bahas. Apa yang pertama kemarin, Pak? Yang pertama kemarin pertama diangkatnya ilmu. Mudah-mudahan Bapak masih ingat nih. Kita bahas tuh. Ilmu yang pertama diangkat adalah ilmu khusyuk. Oh, hilang khusyuk itu, Pak. Terus hilanglah apa itu namanya itu? Oh, apa namanya itu? Hubungan orang dengan Allah. Udah hilang hubungan orang dengan Allah itu, akhirnya apa yang terjadi? Mereka berbuat keinginannya. Itu yang pertama hilang. Ilmu itu yang pertama hilang. Dan mulai sekarang hilang, Pak ya. Rasanya udah agak mulai sedikit ya bisa khusyuk. Kemudian ilmu yang dipelajari dari orang rendahan, ilmu hilang, kemudian akhirnya dipelajari dari orang rendahan. Orang sukanya itu kalau misalnya kalau ceramah nih, kalau ceramah yang disukai itu adalah yang lucu-lucu. Kalau yang menyinggungnya, yang mengajak dia benar-benar ke arah yang baik, nah marah aja bawaannya itu. Apa nih? Itu kan diceritakan ada namanya siapa, Pak? Syu'bah, seorang tabi'in, itu kan? Ya kan? Dan sahabat ini melihat di masjid itu ada siapa namanya? Ja'far bin Zubair. Dia sebenarnya penyair aja. Dia Bapak penyair. Banyak dikerumuni orang, tapi Umran bin Hudair alim betul dia. Ditinggalkan orang, enggak ada majelisnya yang diikuti sama orang. Yang suka orang itu semua, Pak. Maaf nih sekarang kan udah mulai fenomena-fenomena itu. Kalau dia terkenal, agak artis apalagi, banyak yang datang. Kalau yang berilmu, dikit datang. Gitu nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Jadi kalau Saroni dia kepengen banyak yang datang, gimana caranya?
Lucu-lucu, habis itu gimana? Jadi artis dikit, ganteng-ganteng kan wajah dikit. Artis. Kalau begini-begini aja yang datang, sedikit yang datang. Sekarang banyak Pak fenomena artis, maaf nih, kalau nggak laku dia jadi ustaz. Jadi ustaz sekarang gampang Pak, mudah. Apa susahnya? Apa susahnya Pak? Lihat YouTube, habis itu ceramahin lagi, balik. Aman kan? Aman kayak gitu doang. Apa susahnya? Apa susahnya? Itu banyak sekarang tuh Pak fenomena. Kalau agak kurang-kurang masuk TV sekarang gimana caranya? Jadi ustaz. Kemudian yang ketiga nih Pak. Ini yang ketiga, kita lanjut ya. Fenomena yang dijelaskan dalam hadis Nabi dan fenomenanya fenomena yang kecil. Kalau fenomena besar itu nanti hadisnya tersendiri Pak ya. Ada 10 tanda-tanda kiamat besar. Itu dukhon, dimulai dari asap. Itu nanti dijelaskan. Ini sekarang yang kecil-kecil yang tidak masuk dalam kategori besar dalam hadis yang disebutkan. Tapi yang kecil ini nanti lama-lama akan jadi besar. Dia mengiring terus. Nah, yang ketiga, muncul tukang dusta dan nabi palsu. Jadi banyak pendusta. Dalam hadis, dan sesungguhnya akan muncul di tengah umatku, kata Nabi, berapa Pak? 30 pendusta. Terus semuanya mengaku menjadi nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir, wa ana khataman nabi, dan tidak ada la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelahku. Hadis At-Tirmizi, riwayat At-Tirmizi. Jadi Nabi Muhammad sudah menjelaskan ada 30 nanti yang apa Pak? Mengaku sebagai nabi. Tapi nanti dijelaskan hadis ini oleh ulama. Yang mengaku sebagai nabi itu adalah nabi yang punya pengikut. Nabi yang Bapak punya pengikut. Sementara nabi-nabi yang sedikit pengikutnya, kata ulama, tidak dimasukkan dalam kategori 30 ini. Nah Pak, misalnya Ahmad Musaddiq, banyak enggak pengikutnya Pak? Dulu udah nggak ada ya. Maksudnya nabi yang eksis kemudian akhirnya itu banyak pengikutnya. Nggak masuk mungkin Pak ya. Lia Eden nggak masuk juga. Siapa lagi Pak? Banyak sekarang. Mirza Ghulam Ahmad tuh termasuk itu Pak. Itu masuk mungkin salah satu karena pengikutnya sampai sekarang eksis. Pada masa Nabi ada 4 orang dan pengikutnya luar biasa. Nanti kita baca. Ini hadis Nabi, kita baca dulu. Pada akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, nanti para pendusta datang dengan membawa berita-berita yang belum pernah kalian dengar. Jadi ajaib-ajaib itu. Terus baik oleh kalian sendiri atau orang sebelum kalian. Aku memperingatkan kalian. Apa kata Nabi peringatannya apa? Tentang mereka ini, jangan sampai mereka membuat kalian tersesat. Jangan didengar. Jangan diapain Pak? Jangan didengar. Dan jangan pula kalian termakan oleh fitnahnya. Macam-macam Pak yang kalian belum pernah dengar. Kalau Lia Eden itu gimana katanya Pak? Dia ketemu sama Jibril. Ada-ada aja lah pokoknya. Ada aja lah. Sekarang gupronnya ada aja dibuatnya. Maqali rahmatan. Itu bahasanya. Maqali rahmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebut entah-entah apa aja disebutnya Pak. Saya kan paham, saya bahasa Arab Pak. Apalah rahmatan? Rahmatan tahu saya rahmatan. Maqali, apa maqali ini bahasa ini? Kalau bahasa Arab enggak ada maqali Pak. Yang ada kola, itu ada itu. Tapi makoli, apalah bahasanya? Nggak ngerti. Dan dia kalau ceramah, mana Pak? Dia kalau ceramah diselipkan gaya bahasa Arabnya, tapi setelah dia sambung itu nggak nyambung dengan terjemahannya. Apalah ini aja? Bingung saya, pusing saya. Kalau yang begini kata Nabi Muhammad, jangan didengar, jangan diapain Pak? Didengar, jangan pula ditanggapi. Saya salah, saya nanggapin pula saya. Harusnya nggak ditanggapi. Saya ditanggapi jadi viral dia. Nggak usah ditanggapi, biarin aja.
ya kan? Orang udah sibuk menanggapi semua. Kenapa? Ya karena orang sibuk menanggapi kenapa Pak? Karena ada viral begitu, habis itu ternyata ininya pendengar juga banyak, lebih banyak jemaah dia daripada jemaah saya. Padahal dia enggak tamat S1 ini. Banyak jemaah dia Pak, ya, tapi enggak tahu itu jemaah dia atau jemaah bayaran atau gimana, Allahu a'lam lah saya itu. Macam-macam. Kalau begini gimana Pak? Tapi ini kan belum disebut pengikut. Pengikut itu setia Pak. Kalau ini apa Pak? Cuma masyarakat datang aja. Dia disebut pengikut. Jadi Pak, ya gitulah kira-kira. Jadi Bapak nggak usah didengar. Itu udah betul-betul Pak, isinya nggak ada sedikit pun. Saya dengarkan videonya itu kan. Saya dengar dari awal sampai akhir, saya semangat pula saya dengar Pak. Dari awal sampai akhir saya dengar satu videonya itu. Apa lah omongan dari awal sampai akhir nggak ada isinya satu pun. Nggak ada isinya Pak. Dia cuma bilang apa? Saya ini bertanggung jawab dunia akhirat. Itu aja isinya intinya. Apa ini tanggung jawabkan dunia akhirat nih? Itu saja. Pokoknya jadi pengikutnya dia tanggung jawab dunia akhirat. Mana ada orang bertanggung jawab terhadap orang lain, ya kan? Ya dia di akhirat itu kita tanggung jawab sendiri. Taulah saya isinya apa. Jadi jangan didengar. Jangan apa Pak? Dengar. Pada akhir zaman nanti para penulis datang dan mau berita-berita yang kalian kaget-kaget aja dengarnya. Bahasa Suryani lah, apa bahasa Suryani itu bahasa Yahudi itu. Bahasa Yahudi itu. Suryani itu. Masa dia pakai bahasa Yahudi? Saya pula sendiri yang bisa bahasa Suryani. Kalau dia sendiri bisa bahasa Suryani, dari siapa dia belajar? Orang Suryani dulu udah ada bahasa itu, sekarang aja enggak muncul bahasa itu. Allahu a'lam. Kan marah aja bawahnya kita jadinya kalau ini. Nah, dah lanjut Pak ya. Akan muncul berapa Pak? 30 pendusta. Tapi maksudnya adalah Pak yang punya pengikut. Yang tidak punya pengikut enggak dimasukkan kategori. Nah, nabi palsu pada masa Nabi dan salam dia ada 4 orang sampai di sini Pak. Siapa nama muncul pada masa Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak sempat untuk ngapain Pak? Menumpasnya. Tapi yang menumpasnya nanti siapa Pak? Abu Bakar. Siapa Pak? Musailamah Al-Kazzab. Gelarnya ada apa Pak? Al-Kazzab. Dia dari apa Pak? Dari suku Yamama luar biasa juga. Kemarin saya sudah ceritakan Pak. Musailamah Al-Kazzab kan dibunuh oleh siapa namanya Pak? Sahabat Nabi Al-Wahsy yang dulu pernah membunuh Hamzah. Tapi masuk Islam, kemudian dia bunuh Musailamah. Kemudian ada namanya Al-Aswad Al-Unsi. Siapa namanya Pak? Al-Aswad Al-Unsi dari Yaman, dibunuh oleh Ubaidillah. Sahabat bernama Ubaidillah. Pada masa Nabi juga muncul perempuan namanya apa Pak? Sajjah At-Tahimah dari suku Tamim. Tapi dia nanti taubat ini Pak. Dia tahu ternyata ada nabi palsu bisa taubat Pak. Ini dia bilang Bapak, dia lain-lain lagi ceritanya nih. Nabi bilang apa? Tidak ada nabi setelahku, kan itu kata Nabi. Terus dia terjemahkan begini, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maksudnya nabi laki-laki. Kalau nabi perempuan, ada nih saya nih perempuan. Ada-ada aja. Padahal dari dulu Pak, nabi itu tak pernah perempuan. Nabi itu laki-laki. Yang setingkat imannya dengan nabi namanya Maryam. Tapi Maryam tak pernah mengaku sebagai nabi. Imannya setingkat dengan nabi, tapi Maryam tidak diangkat oleh Allah sebagai nabi, hanya wanita suci saja. Itulah bahasanya. Ini saja berani mengaku sebagai nabi. Lain-lain dah aja kerja dia. Lia Eden nabi pula. Dia perempuan. Ini perempuan pengen eksis. Itu namanya apa namanya Pak? Emansipasi. Jadi kalau ada nabi laki-laki, ada nabi perempuan, lain-lain aja kerjanya. Ada perempuan juga namanya Tulaihah dari Bani Asad. Ini pada masa Nabi 4 orang Pak muncul, tapi Nabi tidak sempat karena Nabi sudah meninggal duluan, itu kan? Dulu saya sudah ceritakan Musailamah ini sudah diutus oleh Nabi seorang sahabat untuk menyadarkannya, tapi malangnya sahabatnya Pak ikut malah menjadi pengikut
Musailamah. Karena Musailamah ketika dia mendakwai Musailamah malah menawarkan kamu nanti jadi wakil saya. Jadi dulu Nabi tak punya wakil, sekarang punya wakil. Kalau saya mati nanti kamu yang nanti menggantikan saya jadi Nabi. Enak betul pakai wakil-wakil. Itu gaya Musailamah. Tertarik dia, akhirnya dia masuk ke agama Musailamah. Padahal dia hafal Al-Quran. Luar biasa. Jadi kalau Quran itu hanya sekedar dihafal tapi tidak dimasukkan ke hati, tidak menjadi iman, sampai tenggorokan doang, ya itu jadi masalah juga jadinya. Kemudian yang kelima, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid pada masa Abdullah bin Zubair. Pada tahun 60 Hijriah nih Pak. Berarti sudah 20 tahun setelah Nabi Muhammad 20 tahun. 60 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. 20 tahun setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Diangkatlah Zubair nanti jadi gubernur di Makkah dan Madinah, gitu kan? Pada masa Zaid bin Muawiyah, khalifahnya Zaid bin Muawiyah, kemudian gubernurnya adalah Abdullah bin Zubair. Pada masa itulah muncul namanya Bapak Mukhtar bin Abi Ubaid. Akhirnya nanti ditumpas oleh Zaid bin Muawiyah, diperintahkan kepada Abdullah bin Zubair. Lanjut, Haris bin Malik muncul pada masa Marwan bin Malik, pada masa dinasti Bani apa nih Pak? Umayyah juga. Umayyah, Marwan bin Malik ini khalifah yang ketujuh. Tadi siapa tadi? Yazid bin Muayyah yang kedua. Nah, kan pertama itu adalah Muawiyah, habis itu Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, itu anaknya cucunya gitu kan. Nah, nanti beralih kepada Marwan bin Malik, itu generasi keberapa Pak? Ketujuh. Muncul lagi itu. Terakhir nanti kata Nabi SAW, ini sebenarnya banyak Pak. Ada Ali Asy-Syahrazi, ada Mirza Ghulam Ahmad. Kalau kita ceritakan panjang itu kan, yang punya pengikut, tapi tidak disebutkan. Saya sebutkan di sini. Terakhir nanti yang mengaku sebagai nabi palsu itu adalah siapa Pak? Siapa Pak? Dajjal. Sebelum dia mengaku menjadi Tuhan. Jadi hebatnya dia berawal dari apa Pak? Dari nabi palsu dulu. Udah banyak pengikut, lama-lama mengaku dia sebagai Tuhan. Dajjal ini sampai dia mengaku sebagai Tuhan, gitu. Itu yang terakhir. Makanya disebut di sini makna 30 nabi palsu adalah nabi palsu yang banyak pengikut. Sementara yang tidak punya pengikut tidak termasuk dalam penjelasan hadis. Ini itu menurut penjelasan dari hadis tentang akan turun 30 pendusta. Lanjut. Yang keempat, tanda-tanda yang sangat jelas dijelaskan dalam hadis Nabi. Tanda-tanda kecilnya adalah, yang keempat adalah bencana gempa bumi yang sangat masif. Gempa bumi yang sangat masif. Tapi kita tidak, kata Imam Ahmad Mubayyad ini, gempa bumi yang terjadi sekarang ini tidak termasuk dalam pembahasan hadis ini, kata beliau. Kenapa? Karena gempa bumi ini bisa jadi apa Pak? Memang biasa. Tapi maksudnya gempa bumi yang masif itu nanti gini Pak, bumi itu memang kencang putarnya Pak. Jadi terjadi gempa di mana itu dipahami dalam hadis ini, gempa bumi sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Ini dipahami, bukan sekarang. Sekarang ini kata beliau walaupun banyak di negara-negara lain gempa bumi, tapi itu bisa mungkin juga, tapi kita nggak bisa memastikan. Mungkin juga itu adalah tanda-tanda kiamat kecil, kata beliau. Tapi menurut pemahaman saya, kata dia, dan paling kuat dari pemahaman para ulama itu adalah di akhir zaman nanti itu memang rotasi bumi menjadi besar kencangnya, cepat. Akhirnya di mana-mana gempa. Kita baca hadisnya dari Ibnu Hawala hadis Nabi. Jika engkau menyaksikan kekhalifahan telah tegak di sekitar tanah, ini kan berarti sudah ini Bapak ya, sudah Bapak? Sudah, kalau dari bahasa hadis ini berarti memang betul-betul sudah di akhir sekali. Tegak di sekitar tanah disucikan. Siapa itu Pak?
Maqdis. Siapa nanti yang akan diangkat jadi khalifah di Baitul Maqdis, Pak? Imam Mahdi. Sebenarnya dia diangkat di Mekah. Diangkat di Mekah. Kemudian mencari pendukung sampai kemana, Pak? Ke Baitul Maqdis. Sampai nanti ke Damaskus, Syria. Sampai dicari pendukung nanti banyak-banyak kan. Maka sesungguhnya saat itu akan banyak terjadi gempa. Berarti saat itu sudah itu yang dimaksud. Terjadi gempa, kesusahan, bencana dan peristiwa besar. Pada saat itulah hari kiamat telah dekat kepada manusia, lebih dekat dari tanganku ini kata Nabi dibanding kepada kepala. Ini tangan Nabi begini, kepala. Dekat enggak, Pak? Kira-kira begitu. Hadis riwayat siapa, Pak? Abu Daud. Jadi dari redaksi hadis ini kata para ulama termasuk yang menguatkan adalah Imam Ahmad Mubayyad ini katanya ini bukan gempa yang dimaksud sekarang ini, tapi gempa apa, Pak? Gempa nanti setelah diangkatnya siapa? Imam Mahdi. Terus yang kelima, agak cepat aja. Waktu berjalan begitu cepat. Itu tanda kelima. Ini hadisnya jelas ini dari hadis Ahmad. Hari kiamat tidak terjadi sebelum zaman semakin berdekatan. Ini pemahaman hadis. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, gitu kan? Sepekan seperti sehari dan sehari seperti sesaat. Satu saat yang dimaksud adalah nyala api yang membakar kanting kering. Jadi Pak, cepat sekali rasanya hari. Cuman dipahami oleh para ulama dari hadis ini. Pemahamannya macam-macam. Pertama, ada dipahami secara hakiki. Ya, ada dua pemahaman di sini. Pemahaman pertama, Pak, secara hakiki. Secara hakiki kita, Pak, memang rotasi bumi bergerak begitu cepat. Naik lagi nanti ke pembahasan yang di atas, gempa banyak. Kemudian bumi begitu cepat. Jadi siangnya itu sebentar, malamnya itu juga sebentar. Karena cepat putarannya. Terus inilah makna yang paling kuat kata Imam Ahmad Mubayyad. Tapi ada makna majazi. Orang coba memahaminya bukan dari mana teksnya, tapi ada konteksnya. Kalau konteksnya bisa kita bawakan ke zaman kita sekarang. Apa itu? Hilangnya keberkahan waktu. Kalau dulu kan amalan orang banyak kan, Pak ya. Jadi amalan orang banyak itu tandanya bahwa tidak waktu itu tidak berlalu begitu cepat. Ada isinya. Kalau sekarang, Pak, waktu kita terbuang percuma. Ada isinya enggak? Kalau dulu, Pak, berkahnya ilmu itu, Pak, kayak Imam Nawawi itu, Pak, umurnya 60 tahun. Tapi mengarang buku ribuan judul buku. Ya kan? Kalau ada orang yang berusia 300 tahun, katanya, kalau kata ulama nih, orang usianya berapa? 100 tahun. Disuruh dia untuk hanya menyalin. Bukan mengarang, menyalin buku yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Tidak cukup umurnya dia sudah meninggal dunia, sementara buku itu masih banyak belum tersalin. Gitu menyalin itu maksudnya pakai apa, Pak? Pakai tulisan dulu. Imam Nawawi kan pakai nulis dulu kan? Bukan pakai komputer. Pakai komputer nggak scan aja kan? Scan. Cepat dia. Dia bukan itu, Pak. Ditulis. Hebat. Padahal usianya yang berapa, Pak? 40 tahun, bukan 60. 40 tahun. Imam Nawawi itu. Memang nggak sempat nikah, Pak. Dan dia apakah tiap hari hanya menulis? Enggak. Tiap hari ngapain, Pak? Belajarnya juga. Mana mungkin dia nulis aja langsung. Tentu belajar juga dulu. Udah banyak ilmunya. Habis itu baru nulis. Kan itu berkahnya ilmu orang dulu, Pak. Orang dulu, Pak, lihat lah. Jangan kan gitu. Di rumah saya ini buku ada berjilid-jilid. Buku apa namanya? Misalnya apa? Syiar A'la wa Nubala 15 jilid. Kok bisa dia nulis buku syiar 15 jilid? Orang sekarang bisa gak menulis buku segitu, Pak? Mana kayaknya tipis. Udah dapat profesor. Aku udah siap, mungkin alhamdulillah, Pak ya, masih ada dia bisa nulis, Bapak, tafsir Al-Azhar 11
Jilid itu kan alhamdulillah. Al-Azhar pula Al-Misbah. Al-Misbah kalau Azhar itu Biaham muka. Saya punyanya Al-Azhar sih. Lupa saya. Azhar saya punya. Al-Misbah saya belum punya. Nanti saya belilah. 3 juta harganya. Kalau Pak mau beli kan boleh lah. Tapi orang sekarang nggak ada main buku sekarang. Orang main apa? PDF. Kan PDF-nya udah ada kan? Nah, baca di laptop aja sekarang. Aja laptop aja sekarang. Saya termasuk orang yang begitu juga. Jarang pegang buku sekarang ya ada saya kan. Dulu kita kan cari buku. Sekarang toko buku tutup. Banyak yang tutup. Gramedia hidup mau, mati segan. Mati mau, mati segan hidup tak mau gimana? Hidup tak mau mati segan. Susah pula saya bahasanya. Dulu kan terkenal tuh toko-toko buku. Sekarang apa? Tutup. Banyak yang tutup. Hah? Oh, Senin tutup, Selasa buka gitu ya. Oh, gitu Pak ya. Makasih Pak ya. Lanjut. Jadi yang dimaksud ini pemahaman kontekstualnya Pak, waktu berkahnya bilang dulu kita berkah betul waktu banyak. Kalau dulu kita masih SD Pak, itu banyak waktu berkah kita itu terbang. Bisa ngembala sekolah juga dapat, ngembala kambing juga bisa. Kita kan arit rumput juga bisa. Malam-malam juga ngaji. Enggak ada habis. Kalau anak sekarang habis waktunya ngapain Pak? Main game. Udah belajar kalau mahasiswa saya itu ampun saja Pak. Udah di kelas sempat aja main game. Saya makanya sekarang peraturannya gitu. Simpan HP kalian, simpan semuanya, taruh dalam tas. Kalau enggak saya ambil untuk saya. Takut juga dia. Simpannya Pak. Sekarang enggak ada cerita anak memegang HP. Kita juga gitu Pak ya, pegang HP. Memang kita enggak main game, tapi ketika tenet masuk WA nih, langsung buka kan. Hilang berkah hidup tuh jadinya. Terus yang B apa itu Pak? Pekerjaan sebulan bisa dikerjakan dalam sehari, itu maksud kontekstualnya gitu. Harusnya pekerjaan itu sebulan, tapi sekarang karena kecanggihan bisa dikerjakan sehari. Kalau ibu dulu masak di dapur ngapain? Santannya diapain? Diperas. Kalau sekarang banyak yang instan. Cemplung, tutup jadi. Pekerjaan yang lama tapi bisa dikerjakan dalam cepat, itu pemahamannya. Tapi ini makna yang majazi ini sebab makna yang lemahnya. Makna lemah maksudnya. Kalau makna kuatnya itu yang di atas tuh, memang rotasi bumi itu makin cepat. Kemudian yang C, dekatnya satu wilayah dengan wilayah lain. Itu bisa dimaknai begitu Pak. Dulu Bapak pergi ke Padang, kata orang pakai mobil bis ya dulu, itu seminggu sampai 10 hari baru nyampe. Itu tergantung jika seandainya ban mobilnya tidak pecah 10 kali. Kenapa 10 kali bisa pecah? Lubang gede-gede. Kalau sekarang, apalagi sekarang pakai bis aja 26 jam sampai non-stop. Kenapa Pak? Mulai tol. Itu pakai bis, apalagi pakai pesawat. 1 jam nyet, baru duduk dan berturun sampai kita. Itu maksudnya Pak. Wilayah itu terlalu terasa apa Pak? Dekat. Apalagi sekarang Bapak pergi ke Bandung. Dulu ke Bandung kan lama 3 jam. Sekarang 1 jam sampai. Namanya kereta cepat. Wush tanya. Walaupun nyatanya ternyata katanya 1 jam, tapi nyatanya 3 jam juga. 40 menit Pak, nyampe Pak? Udah pernah Pak coba Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Saya belum pernah coba. Berarti saya ngarang-ngarang berarti. Ternyata cepat Pak. Namanya kereta jebus. Itu Pak Hus Pak ya. Kemudian D, dibukanya nikmat dunia. Ini maksudnya cepat itu Pak. Dibukanya nikmat dunia yang saya pahamkan tadi. Dibukanya nikmat dunia seperti main game tadi. Makanya hingga manusia tidak merasa cukup dengan yang sudah mereka dapatkan. Akhirnya mereka sibuk dengan dunia mereka aja gitu maksudnya. Jadinya akhirnya terasa cepat berlalu. Enggak ada rasanya kita tuh ngobrol-ngobrol lagi, cepat aja karena di rumah masing-masing main game. Itu terasa cepat. Ya tahu. Juga gitu Pak. Saya nikah dengan istri saya itu sudah 15 tahun Pak ternyata Pak. Bulan Juni kemarin 15 tahun. Saya bilang sama istri saya, 15 tahun lama betul ya, ngapain aja kita 15 tahun.
Cepat aja rasanya Pak. Padahal rasanya kemarin baru akad nikah ya. Sekarang udah lama betul. Udah tua-tua betul saya ternyata Pak. Lama betul. Lanjut Pak ya. Yang keenam, prahara terjadi di mana? Mana? Ini yang keenam nih Pak. Prahara terjadi di mana Pak? Di mana? Prahara itu apa Pak? Pembunuhan, chaos, perkelahian itu terjadi di mana-mana. Pembahasannya menjelang hari kiamat kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Pak Bukhari. Rata-rata kalau di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu bab hadisnya apa namanya Pak? Bab fitan. Fitan itu apa Pak? Fitnah. Itu hadisnya rata-rata dimuatnya di situ. Nomor 7067. Hadis Bukhari itu ada sekitar 10.000 Pak. Ini berapa Pak? 7.067. Kepengen saya beli kitab. Saya punya Pak yang bahasa Arabnya kitab Bukhari itu. Nah, cuman kalau ada bahasa Indonesia juga bagus, kita baca hadis Imam Bukhari sampai selesai, luar biasa juga Pak ya. Kapan tamatnya itu ya? Saya pernah menamatkan Riyadhus Shalihin Pak. Riyadhus Shalihin itu hadisnya cuma 1887. Berapa Pak? Riyadhus Shalihin itu saya bacakan di masjid tempat saya tinggal dulu 1887. Tahu nggak Bapak berapa lama saya bacakan? Memang dengan syarahnya Pak 10 tahun. Berapa lama Pak? 10 tahun hanya bisa baca 1887. Taruhlah kalau cepatnya 2000. 10 tahun Pak. Itu membacakan, tapi bukan sekadar dibacakan hadis Pak, tapi dijelaskan penjelasannya. Sekali pertemuan mungkin dapat 3 hadis, 5 hadis, gitu kan? Dijelaskan itu. Kalau sampai 10.000 berapa tahun itu Pak? Kali 10 tahun, 50 tahun. Baru selesai Bapak baca buku apa? Itu ditalakikan gitu. 50 tahun baru selesai Imam Al-Bukhari. Lama juga Ibu. Orang mengarangnya kita cuman bacanya doang. Orang menghafalnya kita cuman bacanya doang, habis umur kita. Saya coba Pak, serius Pak. Sampai Riyadhus Shalihin itu selesai saya bacain itu. Nah, kita baca hadisnya Pak. Menjelang hari kiamat, hari-hari banyak dipenuhi oleh al-haraj. Apa namanya Pak? Pertumpahan darah. Dan macam kan? Saat itu ilmu menjadi hilang. Ilmu menjadi hilang. Jadi akal pikiran itu enggak ini enggak apa Pak? Enggak jalan akal pikiran. Kejahilan tersebar di mana? Mana? Ini yang dikatakan Rocky Gerung ya Bapak. Apa kata dia? Kejahilan itu Bapak? Akal kepikiran enggak jalan apa? Waras apa Pak? Dungu, enggak ada bahasa dia itu. Apa lagi? Enggak tahu. Enggak jalan akal pikiran. Terus Musa berkata al-haras. Apa itu haras? Apa kata jawab sama Nabi? Artinya pembunuhan. Menurut dialek al-Habsyi itu sebenarnya al-haras itu dialeknya adalah dari orang Habasy al-haras, tapi sudah disadur ke bahasa Arab oleh orang Arab. Maka di hadis ini disebutkan dalam Bapak Imam Al-Bukhari. Bapak akan tanya kenapa enggak disebutkan matan hadis bahasa Arabnya Ustaz? Habis waktu kita. Langsung aja bahasa Indo. Bapak percaya aja lah bahwa ini betul-betul hadis yang saya bacakan ini. Lanjut. Hadis berikutnya, hadis riwayat Muslim. Muslim. Demi zat dan jiwaku yang berada di genggamannya kata Nabi SAW. Dunia ini tidak akan musnah sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Masalahnya Pak, orang bunuh tapi tidak tahu kenapa dia membunuh, kenapa dia dibunuh. Sama-sama tidak tahu tapi udah mati aja. Penyebabnya itu apa Pak? Nanti pembahasan hadis ini adalah karena karena keegoisannya para penguasa. Nah, itu pemahamannya. Jadi disuruhnya aparatnya untuk membunuh. Sementara aparatnya tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Orang dibunuh pun sebenarnya dia tidak ketahuan apa kesalahan dia, kenapa dia dibunuh. Itulah kira-kira Bapak bolehlah. Saya takut nyebut, kalau Bapak nyebut enggak apa-apa Pak, karena enggak masuk. Kalau saya takut nyebut, ya kan? Enggak tahu dah Pak, maaf. Karena enggak tahu apa penyebab, sepele aja suruh bunuh. Misalnya gini Pak, maaf ini. 6 orang terbunuh di kilometer 50 pun enggak ngerti dia kenapa dia harus dibunuh. Sampai sekarang kan udah terungkap. Nah, kan saya takutnya menunjukkan, dah lah lanjut ya, nanti tangkap pula saya nanti. Nah, demikian juga orang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya. Orang yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh.
Padahal apa gunanya dia dibunuh yang tadi itu Pak, yang jumlahnya 6 orang? Apa dia gunanya dibunuh? Kan gak ada hubungannya. Tapi dia udah mati. Yang membunuh tahu nggak kenapa dia membunuh? Karena perintah aja. Kalau dia tidak membunuh maka dia akan dibunuh. Pembunuhnya kan jadi bingung lah jadinya. Macam mana lah ini kan itu. Sehingga dunia harus, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin hal itu terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, itulah namanya Bapak harat. Jadi al-harat itu bukan, kalau kita membunuh dalam perang itu ada apa Pak? Dalam perang itu ada apa tuh? Ada apa namanya? Ada alasannya karena kita perang, apalagi perang agama misalnya. Ya ada alasan. Ini nggak ada punya alasan, dia dibunuh aja. Nah, kan? Itulah al-harat. Al-harat itu lebih daripada perang Pak. Yang membunuh dan yang dibunuh kata Nabi Muhammad SAW sama-sama masuk neraka. Ini pemahaman dari hadis berikutnya ini adalah sebenarnya semua orang kepengen membunuh. Tapi kalau yang 6 tadi kan dia nggak kepengen membunuh. Nanti kalau pembahasan hadis ini kata Imam Ahmad bin Mubayyad ini lebih cocoknya ketika Allah bukakan emas di Sungai Efrat, Turki. Jadi sungai itu Pak mengering, tahu-tahu muncul gunung. Habis gunung itu ternyata isinya Bapak emas. Dari 100 orang maka saling membunuh. Terbunuhlah 99, sisanya hanya berapa? 1 orang. Untuk Bapak memperebutkan emas itu. Akhirnya yang 1 orang pun setelah dia mendapatkan emas sebesar itu, orang lain tidak ada, dia merasa menyesal. Untuk apa aku hidup? Karena aku hanya sendiri. Lebih baik bunuh diri, mati dia. Jadi tidak satu pun orang yang selamat dari gunung Efrat. Nanti dijelaskan di hadis Nabi nanti. Kalau sudah begitu Rasulullah, jadi sebenarnya mereka membunuh ini gara-gara apa Pak? Gara egoisme segala macam. Jadi ada, kalau di atas hadisnya adalah tentang egoismenya para penguasa agar dia langgeng kekuasaannya. Orang yang ngomong sedikit aja kalau ngerti bunuh. Di bawah hadisnya lebih cocok kata Imam Ahmad apa? Pada masa terjadi nanti emas akan muncul di Sungai Efrat. Jadi 2 ada kemungkinan. Kita baca hadis yang lain. Privat udah saling bunuh belum Pak? Belum. Tunggu aja lah, mungkin saling bunuh nanti. Tapi di sana mungkin sudah banyak kan situ apa tuh? Bayangkan sama Pak, masa KKG apa namanya? KKB. Kalau gak berencana. Itu kan membunuh misalnya perawat, membunuh orang apa tuh? Apa kenapa dia harus membunuh perawat kan? Terus kenapa dia harus bunuh tentara? Apa alasannya? Ada alasan kan? Terus tentara kenapa harus bunuh KKB? Yang untung siapa? Ya orang Amerika untung. Kan nggak ada alasannya kenapa kita harus saling bunuh. Kan harus ada alasan kan membunuh itu. Ini nggak ada alasan. Apa gunanya tentara harus bunuh orang KKB? Kan itu rakyatnya juga, ya kan? Orang KKB nuntut agar apa Pak? Tanahnya, dari kekayaannya diberikan ke dia. Ini enggak. Orang pakai emas, dia pakai koteka sampai sekarang. Itu makanya dia kan kita ini perang saudara ini tidak ada alasan kenapa harus membunuh. Dan kedua-duanya masuk neraka kata Nabi. Ini dijelaskan. Mereka saling membunuh bukan karena perang agama tapi karena chaos, karena memperebutkan dunia dan untuk memenuhi kepentingan penguasa. Di sini letaknya di situ. Penguasa. Terus yang membunuh dan yang dibunuh tidak tahu kenapa mereka membunuh dan bunuh. Anda punya alasan. Tidak ada alasan. Harusnya kalau membunuh itu kan harus ada alasan yang benar. Yang benar itu dalam perang karena dia murtad, itu alasannya. Tidak boleh sembarang aja bunuh. Dari Abu Bakrah Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Nanti akan terjadi fitnah. Apa kata Nabi? Kalau kalian ketemu daerah seperti itu, nanti hadisnya panjang sebenarnya, cuma saya singkat aja. Nanti akan terjadi fitnah kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, yang tidur lebih baik daripada yang duduk. Lebih baik kalian apa? Tidur. Gak usah dengar kalimat itu. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Terbalik ya di sini ya.
Gimana tadi sih? Pokoknya gimana Pak? Pokoknya gimana? Yang tidur lebih baik pada yang duduk lebih baik pada yang berdiri lebih baik daripada berjalan, yang berjalan lebih baik daripada berlari. Pokoknya Pak, kalau bisa menghindar dari itu sejauh-jauhnya itu lebih bagus. Kalau terjadi, misalnya nih bapak tentara ini, lebih baik bapak menghindar dari kalau Pak disuruh-suruh begitu. Saya berhenti dari itu boleh daripada membunuh orang. Atau misalnya bapak KKB nih, bapak harus berhenti dari KKB. Menghindar jauh-jauh daripada itu, menghindar dari konflik. Kalau kita kait-kaitkan, Pak, saya takut masuk penjara aja nih sebenarnya, Pak. Kalau kita kait-kaitkan misalnya nih Pak, misalnya bapak jadi KPU nih, habis itu mati pula bapak gara-gara itu, lebih baik ya jangan di KPU Pak. Kenapa enggak ada alasan kenapa bapak harus mati? Tapi alhamdulillah yang KPU ini aman-aman, alhamdulillah. Biasanya banyak yang mati itu dulu kan. Ingin penguasa gitu kan. Kepentingan penguasa akhirnya dibunuh orang tanpa alasan. Kalau daripada mati pula, mati konyol, kita nama lebih menghindar. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, mereka yang saling membunuh masuk neraka. Ini kalau pembahasan ini beda nih. Itu karena kepentingan dunia saja. Ya, kalau masuk neraka itu kan orang yang membunuh, kata Nabi, yang dibunuh sama masuk neraka. Sahabat bertanya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, kami tahu karena kezalimannya. Tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Apa jawaban Nabi? Dia keinginan untuk membunuh, tapi duluan terbunuh. Ada niat ingin bunuh sana. Ini berarti chaos. Apa Pak? Chaos kan. Terus jika harat itu terjadi, ini Nabi penjelasan. Jika harat itu terjadi, maka tidak ada yang merasa aman jika berada di samping temannya. Jadi samping teman pun mau makan. Maaf nih Pak. Dulu, maaf nih, ketua KPU, masuklah. Dulu dipertahankan Pak, dipertahankan sampai udah jadi dah menang. Nah menang Pak, dibuka oroknya. Habis itu dipecat. Kan dulu teman nggak dulu Pak? Maaf nih, teman nggak dulu Pak? Saya takut masuk penjara aja nih karena Bu Zulkifli Muhammad Ali kena gara-gara ini nih. Banyak. Dulu kan teman nggak dulu Pak? Jawablah. Teman dulu. Habis itu, kalau sudah habis kepentingan dia terhadap temannya, dibuang aja, buang aja. Itu Pak. Seorang teman tidak merasa aman dengan teman. Bahaya Pak. Saya juga nggak tahu nih bapak ini teman saya atau bukan, ini nanti bapak penjarakan pula saya ini, tak aman pula. Baik semua ya, alhamdulillah ya. Terus jangan Pak ya, anak saya masih kecil-kecil Pak, ampun lah Pak. Ini karena kebutuhan penjelasan hadis ini aja nih. Kalau nggak kebutuhan saya jelaskan ini. Dedit Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Lanjut. Dan tidak ada merasa aman jika berada sampingnya. Jika itu terjadi, maka kata Nabi, tutuplah mulut. Saya harusnya nutup mulut sebenarnya. Karena Nabi bilang tutup mulut, jangan ngomong apa-apa, jangan komentar apa-apa. Harusnya jangan komentar apa-apa. Habis itu apa? Tahan tangan, jangan sampai ikut-ikutan membunuh. Terus apa? Dan bersembunyi dah di lorong-lorong. Disuruh Nabi gitu Pak, bersembunyi, pergi. Karena apa? Enggak tahu mana yang teman, mana yang lawan. Teman aja bisa makan teman. Itu al-haras namanya Pak. Mudah-mudahan sekarang belum terjadi Pak ya. Tapi agak-agaknya sudah Pak ya. Itu pula masalahnya. Agak-agaknya nih ya. Walaupun al-haras itu sudah ada sejak zaman, ini kan dijelaskan, sejak zaman dulu pada masa setelah Nabi Muhammad SAW, tapi puncaknya itu akan terjadi kapan? Ini puncaknya nih akan terjadi kapan? Penemuan emas di sungai Efrat, hingga antara 100 orang hanya tersisa 1 orang saja. Itu kan hadis Nabi SAW. Itu puncaknya di situ. Tapi sekarang sudah dimulai dikit-dikit. Lanjut. Ini kita cepat aja sampai 8 habis itu selesai Pak. Karena memang batas buku ini itu. Amal semakin berkurang. Banyak nggak orang sekarang pakai berkurang amalnya Pak? Oh iya, orang malas Pak. Petanda ini jelaskan Nabi SAW sabdanya, zaman berdekatan dan berkurangnya amal. Kalau berdekatan tadi kembali ke atas. Sekarang apa Pak? Pembahasan kita Pak, berkurang amalan. Dalam beberapa hadis lainnya
Redaksinya adalah amalan yang disimpan. Maksudnya ada manusia itu lalai dari amal akhirat. Boleh jadi dengan mengabaikannya dari segi substansinya. Misalnya gini, mereka lalai dari amalan akhirat tapi banyak melakukan amalan dunia. Akhirat baca Quran. Bapak ada baca Quran belum? Baca Quran kadang seminggu itu, sebulan itu, aduh, kepegang-pegang Quran tuh. Kepegangnya sekali setahun. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Itu pun hanya 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Keempat, tinggalkan lagi Qurannya. Itu kira gitu, Pak. Kemungkinan besar ini terjadi disebabkan oleh apa, Pak? Kecenderungan manusia mengurus urusan dunianya. Udah mulai kelihatan nggak, Pak, sekarang? Udah mulai kelihatan. Dia lama-lama makin membesar. Terakhir nih, Pak, diturunkan sifat bakhil. Ini yang keempat. Bapak masih ingat nggak dari 1 sampai 8? Apa aja yang terjadi 1 sampai 8? Apa sih, lupa kan? Lupa aja. Tapi paling kurang terbayang begitulah. Diturunkan sifat bakhil. Petanda ini disebutkan dengan 2 tanda. Sebelumnya yaitu pada hadis yang artinya diturunkan sifat bakhil. Diturunkan itu maksudnya, Pak, orang itu kalau bercerita tentang kebakhilan itu semangat. Nanti kita jelaskan ini. Ibnu Hajar berkata, maksud dari diturunkannya kebakhilan di hati manusia adalah sesuatu yang kapasitasnya dimiliki masing-masing orang. Dan orang alim bakhil dengan ilmunya dan meninggalkan fatwa dan kegiatan maya. Si kaya pelit dengan hartanya. Jadi Pak, bakhil itu bukan mama nih, Pak. Orang kalau punya ilmu sekarang kalau enggak orang sekarang pakai tarif, Pak. Cuma Nusa Roni daerahnya enggak pakai tarif. Barang kalau mengajarkan ilmu agama pakai apa sekarang, Pak? Pakai tarif. Itu bakhil enggak, Pak? Bakhil. Iya, sebenarnya dulu pada masa Nabi Muhammad memang tidak dikasih apa, Pak? Bukan dikasih tarif, dikasih amplop aja enggak dulu. Dikasih mana enggak ada dulu. Ceramah aja kan, jelasin aja kan, lillahi ta'ala aja kan, Pak ya. Orang mau dengar aja alhamdulillah kan itu. Kalau sekarang dikasih amplop berarti salah enggak, Pak? Salah. Kayak gini, Pak. Dulu memang semua kebutuhan tidak dibeli, gitu pemahamannya. Semua kebutuhan tidak dibeli. Dulu, Pak, yang bukan hanya ngajarin agama, yang ngajarin IPA, terus ngajarin apa lagi, Pak? IPS, pelajar umum pun tidak dibayar dulu, Pak. Cuma sama-sama. Jadi kalau Bapak mau nih kita kembali ke zaman dulu, semua itu tidak dibayar. Rumah kalau ingin bikin aja, nggak usah beli tanah. Kalau dulu kan begitu. Rumah kalau ingin mau bikin aja. Pak Ustadz, Pak Ustadz mau bikin rumah, itu di sana aja, Pak Ustadz, tanahnya kosong. Kayak gitu. Berarti saya mau tuh, Pak. Nggak dikasih amplop mau saya. Terus semua guru-guru juga diapain, Pak? Nggak dibayar juga. Terus kalau kita kerja itu kerja sama semuanya. Kerja dulu, Pak ya. Kayak kampung dulu gitu, Pak ya. Ada rumah orang, kayak sekarang masih ada tuh, ada di kampung itu, Pak. Kalau mereka pindahan rumahnya digotong sama di mana itu, Pak? Lupa saya. Di Sulawesi dari mana, Pak? Mau digotong. Itu kan kerja sama-sama tuh. Kalau begitu kan lillahi ta'ala semua kan? Kalau begitu mau. Cuma sekarang gini, Pak. Kalau dibayar sekarang karena semuanya beli. Ustadz itu kan kalau nggak dikasih, dia mau maaf nih, Bapak harus jelaskan nih. Kalau dia nggak dikasih, dia butuh makan nggak? Anaknya sekolah nggak? Oh, bayar sekolah juga mahal sekarang. Semuanya orang membayar sekarang. Masalahnya begitu. Kalau Ustadz nggak dikasih, apa yang terjadi? Dijualnya agama ini untuk makanan dia. Itu masalah. Maksudnya dijual itu bisa jadi kalau ada orang yang berfatwa nanti dia gampang tuh. Kalau Ustadz tuh nggak kuat dari sisi apanya? Ekonominya, imannya, ekonominya nggak kuat, dijualnya gampang. Jadi Bapak paham kayak ini? Saya jelaskan ini. Saya takut nggak paham lah, Pak. Nanti takut. Yang tidak dibolehkan di sini kalau ditarif. Ada apa, Pak? Ditarif. Tarif itu saya kalau nggak dikasih DP sekian saya nggak datang. Itu keterlaluan itu yang begitu. Tapi kalau dia datang dikasih berapanya, alhamdulillah. Nggak dikasih itu keterlaluan namanya. Kenapa, Pak? Kenapa keterlaluan, Pak? Dia udah jauh datang. Habis apa, Pak? Dia sudah siap untuk ini presentasi ini kira-kira Pak punya modal nggak ini, Pak? Jawab sedikit. Laptop ini beli atau dikasih orang nih? Dikasih orang, Pak. Oh iya. Bapak kasih kata dia, Bang.
Tega betul. Dia beli nih Pak. Beli saya ini. Dulu kan laptop saya jadul kan? Jadul yang lama sekali, lemot-lemot, masih ingat nggak Pak? Ah, ini baru laptopnya nih. Ini baru, ini beli nih. Tipis. Beli nih laptopnya, nggak dikasih orang. Ampun Pak. Jadi Pak, ini karena dibeli, ya makanya itu namanya subsidi silang namanya. Karena ini dibeli, gitu. Nah, itulah bahasanya gitu Pak. Susah saya menjelaskan ini ya. Pak Haji aja menjelasin nanti Pak Haji Tambo ya Pak Haji ya. Saya susah saya menjelasin ini Pak Haji. Takutnya nanti orang tuh salah paham gitu kan, salah paham. Gimana gitu. Jadi Pak, yang dimaksud itu kalau ditarik, itu bakhil nih maksud. Orang yang punya ilmu agama bakhil dengan agamanya. Orang yang kaya ketahuan tuh bakhil dengan kaya. Yang dimaksud di sini adalah gini Pak, gini. Bakhil itu kelihatan sikap individualisme sudah kelihatan. Sekarang udah kelihatan dah? Oh, udah. Egoisme udah kelihatan belum? Misalnya contohnya begini Pak. Dicontohkan sini. Ini sudah tadi. Ini Pak. Kebakhilan itu bisa dipertontonkan seperti mereka suka pamer. Suka pamer ngapain Pak? Jika mereka mendapat nikmat tapi tidak mau berbagi dengan orang, cuman foto-foto doang. Hey guys, lagi makan di sini guys, menunya enak-enak guys. Orang cuma dapat fotonya doang, tapi tidak dapat makanan. Itu namanya bakhil. Kalau dulu nggak begitu orang. Ini lagi jalan-jalan guys, lagi di hotel ini, lagi di villa ini, lagi di tempat ini. Orang lain dikasih nggak? Hei, mana? Oh itu namanya sebab apa Pak? Bakhil, egoisme, individualis. Sekarang orang itu bakhil, termasuk dalam kategori bakhil. Harusnya gimana Pak? Kasihlah, bagilah, jangan fotonya doang, jangan ceritanya aja. Ini enggak, udah pulang dia baru cerita. Kemarin tahu nggak saya nggak kesini? Seminggu kan saya nggak ada kan? Saya jalan-jalan ke Eropa. Di Eropa tuh dingin ada salju, main salju. Orang dapat ceritanya doang, untuk apa diceritakan? Tak ada bermanfaat sama orang. Pamer. Itu disebut bakhil itu Pak. Banyak orang begitu, banyak. Mohon maaf ini ibu-ibu tuh paling suka tuh. Paling suka tuh Pak. Dia makan di restoran sekali sebulan cuma makan di restoran tuh. Tapi foto-fotonya penting betul. Jangan dimakan dulu, jangan disentuh dulu. Foto dulu. Nah, itu gaya ibu-ibu itu namanya Pak bakhil. Harusnya kalau difoto diajak orang. Bikin konten dia. Adalah Pak. Selesai itu Pak, udah 8 itu serius pada saya. Itu kan pernah syukuran jelas nanti lagi. Saya 8 itu aja dulu. Bapak enggak usah tanya lah ya, pulang aja kita yuk. Makan itu lagi yuk. Ya, kamu aja jelas semua kan? Itulah kira-kira tanda-tanda kiamat kecil yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Hadisnya itu jelas menjurus kepada itu, gitu kan? Cuma nanti ada sedikit ini makna dari pendapat ulama ini dari pendapat ini, cuma beda. Tapi hadisnya jelas bahwa ini adalah sebut tanda-tanda kiamat kecil. Tapi kalau hadis yang jelas menjelaskan tentang tanda kiamat besar, nanti pula kita bahas. Berapa banyak hadis yang menjelaskan tanda-tanda kiamat kecil ini, Pak? Sekitar 30 apa Pak? 30 hadis, 30 temanya gitu. Kalau hadisnya banyak, kan dia bergabung-gabung hadis itu. Temanya. Nah, misalnya diangkatnya ilmu, orang belajar dari orang rendahan, kemudian orang bakhil, misalnya kan. Terus apa banyak terjadi gempa, al-haraj. Itu tema-temanya itu ada berapa Pak? 30. Kita baru selesai berapa Pak? 8. Alhamdulillah. Berarti sisanya berapa? 22 lagi. Capek enggak Bapak nih? Pokoknya dengar aja lah, kalau Pak capek dengar aja. Kan cuma dengar doang, mempersiapkan. Cukup ya Pak ya? Makasih ya. Insya Allah pagi ini tidak ada kelihatan kebakhilan. Kenapa? Ntar lagi kita akan sarapan sama-sama. Terima kasih Pak ya. Tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.